Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa JEK TV dimanapun Anda berada, senang sekali saya Halim Adrian kembali bisa menyapa Anda di program Injambi. Program Injambi seperti biasa akan berupaya terus konsisten, menayangkan tayangan berita yang berkualitas, edukatif, dan informatif untuk Anda masyarakat Provinsi Jambi. Berikut Injambi selengkapnya. Pemirsa, seperti yang kita ketahui, bahwasanya Kabupaten Muaro Jambi memiliki satu situs yang terkenal yang diakui oleh UNESCO, yakni Candi Muaro Jambi. Selain itu juga ada pengembangan wisata lain, yakni Danau Tangkas, dan juga salah satu produk lokal unggulan dari Muaro Jambi adalah nanas tangkit nih, yang sudah banyak dikenal oleh masyarakat. Kita akan membahas hal ini, bagaimana nantinya potensi wisata dan produk unggulan Kabupaten Muaro Jambi dikembangkan untuk menjadi lebih baik lagi ke depannya. Ada di sini narasumber kita, Kabid Pariwisata, Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga, Bang Robi Irwanda, SE MSI. Bang, sehat? Sehat, alhamdulillah. Fresh hari ini, Bang. Ya? Terlihat fresh hari ini ya? Iya. Siap memberikan penyegaran juga nih untuk masyarakat? Siap ya, Bang. Ya? Baik. Bang, kita ada 4 segmen. Ya. Kita berbincang ke depannya mengenai bagaimana kita mengembangkan potensi wisata dan juga produk unggulan Kabupaten Muaro Jambi nih, Bang. Segmen pertama kita fokusnya ke Candi Muaro Jambi nih, Bang. Kalau perkembangan Candi Muaro Jambi sendiri nih, Bang, kan luar biasa nih, Bang. Ya. Bahkan orang mancanegara pun mengenal Jambi itu ada Candi Muaro Jambi begitu. Ini ada di Muaro Jambi. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini, Bang? Pengembangannya. Untuk berbicara tentang perkembangan Candi Muaro Jambi, mungkin sedikit saya memberitahu nih, Bang Halim. Kalau untuk penamaan Candi Muaro Jambi itu adalah Candi Muaro Jambi. Sementara kan warga kebanyakan mengenal candi itu Candi Muaro Jambi. Muara Jambi ya. Yang benar itu pengucapannya adalah Muara Jambi. Muara Jambi. Ya, sesuai dengan surat keputusan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Itu ya, Bang. Ya, baik. Di itu ya, Muara Jambi. Muara Jambi, ya. Terus untuk perkembangan Candi Muaro Jambi beberapa tahun ke belakang ini, alhamdulillah memang begini. Untuk cerita sedikit ini, Bang Halim, kita dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi melalui Dinas Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga memang ada andil di situ untuk merawat, untuk mengembangkan situs Candi Muaro Jambi. Tapi tentunya untuk perkembangan Candi Muaro Jambi itu kita tidak bisa berdiri sendiri saja. Tidak bisa hanya Dinas Pariwisata, tapi harus banyak stakeholder, banyak pihak-pihak yang terkait untuk membantu mengembangkan situs Candi Muaro Jambi tadi. Dan untuk khususnya Candi Muaro Jambi itu untuk cerita sedikit kita, memang ada di situ namanya, kalau dulu BPCB, Balai Pelestarian Cagar Budaya, tapi kalau sekarang sudah nomenklaturnya berbeda, jadi Balai Pelestarian Kebudayaan atau BPK wilayah 5 Jambi. Nah, jadi kami dari pemerintah daerah Muaro Jambi itu selalu bersinergi dengan BPK Balai Pelestarian Kebudayaan untuk terus mengembangkan situs Candi Muaro Jambi, melestarikan, mengembangkan, merawat ya, karena ini adalah warisan dunia gitu ya. Jadi memang untuk kami itu selalu bersinergi, yang mana kami selalu berkomunikasi dengan BPK tadi untuk bagaimana caranya candi ini tetap terjaga tapi semakin dikenal oleh pihak luar. Pihak luar ya. Ini menarik sih, Bang, karena orang mengenal Jambi, orang masyarakat mancanegara ya, pasti mengenal di Jambi ada Candi Muaro Jambi, katanya begitu ya, Bang. Betul, ya. Kalau dari segi tadi Abang jelaskan ada sinergitas dalam merawatnya ini, mungkin dari sisi kelompok pemuda sendiri, adakah Abang pelibatannya? Oke, baik. Dari untuk kelompok pemuda itu kita ada namanya Pokdarwis, kelompok pemuda sadar wisata. Jadi kami juga mengapresiasi sekali pemuda-pemuda yang ada di kawasan Candi Muaro Jambi, itu luar biasa peran serta mereka untuk membantu mengembangkan Candi Muaro Jambi ini gitu, sehingga banyak sekali seperti mungkin karena anak muda ya, Bang ya, anak muda. Jadi dan apalagi sekarang zamannya
digitalisasi, zamannya media sosial. Jadi banyak sekali sudah konten kreator di nasional sana yang sudah berkunjung ke Candi Muaro Jambi untuk mempromosikan Candi Muaro Jambi berkat peran serta dari Darwis tadi gitu. Darwis ya, Pak? Iya, Pok Darwis tadi, kelompok sadar wisata. Gitu. Kalau untuk Bujang Gadis mungkin, Bang? Iya. Mereka sebagai ini ya, promotor pariwisata juga ya. Oke, baik untuk bicara Bujang Gadis kita ini Bang Alim, kita juga punya program di Dinas Pariwisata itu pemilihan duta wisata. Duta wisata itu Bujang Gadis. Bujang Gadis yang sudah kita laksanakan beberapa tahun kemarin, juga sudah kita dapatkan nih putra-putri terbaik Kabupaten Muaro Jambi untuk menjadi duta wisata, yang dimana mereka berperan sebagai delegasi kami untuk membantu di sektor pariwisata, mengembangkan sektor pariwisata serta mempromosikan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Sehingga kami terbantu sekali dengan keberadaan Bujang Gadis Muaro Jambi ini gitu. Kalau untuk Bujang Gadis sendiri berarti ini diadakan oleh pemerintah ya? Iya, betul. Artinya salah satu program pemerintah juga ya, dalam melestarikan cagar budaya di Muaro Jambi ini. Iya, betul. Saya lihat kemarin, Bang, ini pertanyaan selanjutnya ya. Dibangun ada museum di situ ya, Bang, di sekitaran. Itu mungkin bisa dijelaskan ke pemirsa kita itu, Bang, museumnya bagaimana? Ya, pembangunan museum ini salah satu pengembangan dari Candi Muaro Jambi, dan mungkin lokasinya itu Bang Alim memang tidak di zona inti, karena kalau sudah bicara di zona inti itu memang ada peraturan belum boleh atau tidak boleh lagi ada bangunan permanen di situ. Jadi memang untuk yang museum ini dibangun di wilayah pengembang. Ya, jadi wilayah pengembang ini dibangun oleh BPK tadi, Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 5 Jambi melalui APBN yang sudah digelontorkan oleh pemerintah pusat untuk pengembangan pembuatan museum tadi. Jadi dengan adanya museum ini juga menjadi salah satu sarana pengembang untuk Candi Muaro Jambi, sehingga pengunjung juga selain berkunjung ke candi juga akan berkunjung ke museum, karena museumnya luar biasa nih Bang Alim, luar biasa bagus, sesuai dengan untuk pembangunannya sesuai dengan bentukannya seperti yang menyatu dengan alam lah, gitu. Konsep candi. Iya, benar. Karena dengan adanya museum tadi juga menjadi sarana promosi kita, karena sudah 2 event besar kita laksanakan di sana kemarin, gitu Bang Alim. Salah satunya Fun Run yang dilaksanakan juga oleh Bank Indonesia waktu itu. Terus juga ada Fun Run juga dilaksanakan oleh Pemda Muaro Jambi. Gitu. Kebetulan kita kemarin Jack TV sebagai media partner ya Bang, untuk Fun Run pelantikan P3K itu luar biasa memang hadirnya program-program pemerintah seperti tadi Bujang Gadis begitu. Kemudian ada juga pembangunan candi oleh pemerintah dan kolaborasi dengan lembaga lainnya tadi itu. Itu mendukung ya Bang ya untuk berkembangnya wisata Candi Muaro Jambi ini. Bagaimana Bang dampaknya sendiri terhadap ekonomi masyarakat sekitar dengan adanya Candi Muaro Jambi? Tentunya dimanapun ya Bang Alim, dengan adanya satu destinasi wisata di satu wilayah, tentunya harapan masyarakat sekitar akan berdampak positif bagi mereka, baik itu dampak sosial ataupun dampak ekonomi. Jadi alhamdulillahnya juga dengan adanya Candi Muaro Jambi, dengan berkembangnya Candi Muaro Jambi juga diikuti oleh berkembangnya dan meningkatnya mungkin pendapatan ekonomi bagi masyarakat sekitar, gitu kan. Karena kami membuka peluang juga bagi masyarakat di sekitar itu, mereka untuk mendukung wisata tadi, karena ini candi ini kan cukup luas tuh Bang Alim, cukup luas. Kalau mungkin dengan jalan kaki juga butuh waktu dan butuh effort yang luar biasa, tenaga ekstra kan? Tadi ya. Jadi mereka menyewakan di situ ada motor listrik, terus ada bentor juga di sana. Jadi memudahkan pengunjung untuk ke candi satu ke candi lainnya. Jadi seperti itu. Ada juga saya pernah mampir ke sana kemarin Bang. Itu lacak juga banyak yang jual ya, lacak Jambi. Jadi ini masuk salah satu bentuk UMKM masyarakat sekitar gitu ya. Ada juga gelang yang sebalik sumpah gitu kan.
itu salah satu bentuk antusias masyarakat Iya, benar. dalam menyukseskan kebudayaan Iya. ini, wisata budaya ini Iya, gitu. betul. Bang, ini kan wisata ya, Mm, wisata kemudian berbalut budaya. Iya. Jadi bagaimana Abang menyeimbangkan ini untuk menjaga pariwisata dan tetap menjaga budaya tetap lestari dari pariwisata sendiri? Iya. Tentunya untuk sektor wisata dan budaya itu ada dua sisi yang mungkin tidak bisa kita jauhkan, gitu Bang Halim ya. Karena dengan adanya budaya itu bisa dijual oleh pariwisata. Jadi adanya budaya yang luar biasa, budaya yang identik dengan daerah tersebut. Jadi mungkin budaya yang memang khasnya daerah tersebut, itulah yang bisa kita jual ke masyarakat luar gitu. Untuk kalau candi kita mungkin tidak berbicara budaya ya Bang Halim, karena ini adalah warisan situs religi. Oh, lebih ke religi. Iya, ke religi kan. Baik. Nah, karena memang situ dulunya adanya candi itu kan peradaban dari Hindu Buddha. Nah, jadi uniknya kita Candi Muaro Jambi ini peninggalan mungkin agama Hindu Buddha, tapi dijaga oleh masyarakat Muslim sekitarnya gitu kan. Jadi ini unik. Nah, ini toleransi yang luar biasa kan, yang bisa kita ambil hikmahnya dari situ gitu kan. Jadi peninggalan agama lain dijaga sama kita mayoritas Muslim di situ. Gitu. Karena disitulah keseimbangannya tadi. Iya, keseimbangan. Antara bagaimana toleransi bahkan di situ dan juga wisata yang menjadi ikon kita di Jambi, khususnya di Muaro Jambi tadi. Benar sekali. Bang, kita akan lanjutkan ya setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Tadi kita sudah banyak berbincang ya Bang mengenai bagaimana pengembangan Candi Muaro Jambi, juga bagaimana di situ ada UMKM pun meningkat dan juga di situ ada nilai toleransi dari masyarakat. Betul. Di segmen kedua ini kita lebih ke wisata lain ya Bang. Lebih spesifiknya itu Danau Tangkas. Saat ini Bang, bagaimana perkembangan dan pengembangan dari Danau Tangkas sendiri sebagai ikon wisata Muaro Jambi Bang? Tentunya untuk wisata selanjutnya itu Danau Tangkas. Alhamdulillah ini Bang Halim, destinasi wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi itu memang dari hari ke hari, dari tahun ke tahun itu memang mengalami peningkatan untuk dalam jumlah pengunjung gitu. Dan untuk Danau Tangkas ini yang merupakan destinasi wisata yang mengekspor alam. Iya, alam. Di situ ada danau, di situ ada pohon yang kalau waktu ada musim berbunga itu namanya bunga liontin. Itu cantik sekali itu. Oh, ada Halim. ini ya, ciri khasnya ya. Iya, betul. Halim mungkin sudah pernah ke sana ya? Pernah sekali. Ya, pernah ya. Jadi di situ memang konsepnya lebih ke hiking ya, camping ground dengan sambil menikmati alam di sana gitu kan. Karena kita selain camping tadi juga bisa menaiki wahana yang di sana kan ada wahana banana boat itu Bang Halim ya. Terus juga bisa kita berperahu, pakai perahu mengelilingi pohon-pohon yang bunga liontin tadi ya. Jadi seperti ada di alam beda gitu. Kalau sudah masuk ke bawah-bawah pohon-pohon yang sudah yang sudah mungkin sudah udah ratusan tahun udah ada di sana gitu. Jadi memang untuk keunggulan Danau Tangkas ini kita bicara di situ konsepnya memang konsep alam gitu. Alam ya. Iya, alam. Kayaknya saya setelah ini mau coba ke sana Bang. Iya, boleh silakan dengan senang hati. Baik. Kalau untuk daya tarik utamanya Bang, tadi berarti banana boat ya, apa ada hal lainnya di sana? Ada banana boat, selain juga bisa camping di sana tadi, yaitu juga atraksi bunga liontin tadi. Tapi memang perlu ada waktunya sih, waktunya 1 tahun sekali gitu kan. Nah itu indah sekali itu Bang Halim. Dalam pengembangannya Bang, ini menarik ya. Ada bunga liontin, bunga yang unik ya di situ ya Bang. Kemudian ada banana boat. Pasti kan kita perlu solidaritas dan sinergitas ya dengan pihak-pihak lain gitu. Seperti Candi Muaro Jambi yang disampaikan tadi, ada Bujang Gadis, kemudian ada lembaga negara lain yang juga ikut terlibat. Kalau dalam hal ini, bagaimana peran masyarakat di sini Bang, dan instansi lain mungkin pengembangannya? Tentunya untuk peranan masyarakat di sana, masyarakatnya luar biasa juga nih Bang Halim untuk mendukung satu destinasi tadi, karena bagaimanapun kalau destinasi itu berkembang tentunya ada dampak
positif bagi masyarakat sekitar gitu. Dan untuk mungkin kolaborasi dan bantuan dari pihak-pihak luar, karena ini ya dulu pernah Danau Tangkas ini dapat bantuan dari Kementerian Desa. Ya, jadi dulu ada program dari Kementerian Desa, dan kita alhamdulillah Kabupaten Muaro Jambi itu di Provinsi Jambi itu paling banyak dapatnya. Paling banyak ya, Bang Alim. Ada 4 titik waktu itu. Kita Kabupaten Muaro Jambi itu satu-satunya yang 4 titik itu. 4 titik, gitu. ya. Jadi alhamdulillah salah satunya itu Danau Tangkas. Dapat bantuan berupa, pertama ada jembatan yang menghubungkan dari daratan sini ke pulau. Nah, kalau Danau Tangkas kan itu di pulaunya ya kan Bang Halim ya. Jadi kalau dulu mungkin pakai boot dulu menyeberangi. Kalau sekarang udah bisa jalan kaki. Terus juga sekarang di sana juga ada homestay-nya. Jadi sudah ada homestay. Iya, jadi sarana prasarannya alhamdulillah juga semakin meningkat lah gitu. Untuk menambah kenyamanan bagi wisatawan yang berkunjung gitu. Artinya bagi masyarakat yang di luar Jambi sudah bisa aman, nyaman di sana karena sudah ada homestay ya Bang. Iya, betul sekali Bang Ali. Bang, ini menarik ya Danau Tangkas. Mungkin kalau dari sisi lainnya, mungkin ada wisata lain tidak yang ditonjolkan? Mungkin ada seperti tempat camping lain selain Danau Tangkas ini? Oh iya. Kita alhamdulillah nih Bang Halim, kebetulan juga beberapa tahun ini juga sudah ada mulai dari dari kalau kemarin kami ke Mestong itu ada dari pemuda Pancasila, terus dari komunitas-komunitas di sana itu mengembangkan sekarang ada yang namanya Pondok Meja Luar Ruangan. Pondok Meja Luar ruangan. Jadi terletak di Desa Pondok Meja, Kecamatan Mestong, Kabupaten Muaro Jambi. Di situ juga mereka menyajikan juga alamnya, bukan danau ya Bang Halim, tapi alamnya. Di situ juga mungkin konsep mereka lebih targetnya lebih ke ini ya, ke komunitas-komunitas, ke perusahaan, family gathering. Jadi di situ juga ada selain ada kabin-kabin untuk menginap, di situ juga ada wisata edukasinya bagi anak-anak sekolah gitu kan. Nah, karena situ banyak pohon karetnya Bang Ali. Jadi mungkin itu salah satu edukasinya ya. Jadi bagaimana cara untuk menyedap karet. Ada juga outbound-outboundnya di situ. Jadi konsep mereka sekarang seperti itu ya. Karena ini baru juga mungkin sekalian saya di sini mempromosikan ini Bang Ali wisata tersebut, yaitu desa di Mestong tadi. Iya, desa di Mestong tadi gitu, di luar ruangan gitu ya. Jadi memang Pondok Meja luar ruangan. Jadi memang konsepnya di luar ruangan lebih banyak gitu. Gitu sih, Bang. Ini menarik ya Bang, karena Muaro Jambi ini kita banyak mengenal sebagai daerah pertanian. Ternyata wisata juga kita unggul ya di situ ya. Punya potensi di situ ya Bang. Punya potensi. Karena mungkin letaknya Kabupaten Muaro Jambi kan mengelilingi kota nih Bang Halim. Jadi mungkin target kita tamu-tamu yang berkunjung ke kota Jambi, terus kita arahkan ke Kabupaten Muaro Jambi gitu. Karena dari letaknya dekat, infrastrukturnya juga alhamdulillah juga baik. Jadi memudahkan pengunjung untuk berkunjung di destinasi yang disediakan oleh Kabupaten Muaro Jambi gitu. Artinya dengan mobilitas kita yang dekat dengan kota Jambi, otomatis kan para turis, terutama dari turis luar daerah, terutama mancanegara, mereka aksesnya kan pasti ke kota Jambi dulu transit ya Bang. Dan untuk mobilitas ke Muaro Jambi tidak terlalu jauh, itu salah satu faktor pendukung ya Bang. Benar. Bang, selain itu mungkin ada lagi banyak ya potensinya mungkin ya? Ya alhamdulillah banyak. Beberapa dari kita Kabupaten Muaro Jambi memang gencar juga lah untuk membuat destinasi wisata baru gitu kan. Karena mungkin contohnya kalau destinasi yang selain kita ada Citra Raya City, Waterboom-nya gitu kan. Kita juga punya Jambi Paradise dan insya Allah coming soon nih kita ada Jambi Park nih, Jambi Park di Kecamatan Sungai Gelam. Perlu saya yang ini nih harus ketika dulu launching nanti baru launching ya. Insya Allah bulan depan nanti ada soft openingnya untuk Jambi Park gitu.
Kami juga dari Dinas Pariwisata sudah berkunjung juga ke sana melihat apa progres mereka. Jadi insya Allah kalau tidak ada halangan bulan depan akan buka openingnya gitu. Ya. Jambi Park ya. Jambi Park namanya. Iya, ini kalau boleh diceritakan sedikit, kalau boleh nih Bang, di-spill sedikit ini Jambi Park nih bagaimana sih nanti konsepnya? Konsepnya mungkin ya tematik juga sih, Bang Halim. Di sana ada wahana-wahana yang disajikan oleh pihak Jambi Parknya gitu. Terus ada dinosaurus. Dinosaurus populer nih di kalangan anak-anak nih, Bang. Ada dinosaurus yang mungkin dari mereka konsepnya kita masuk ke hutan dan dinosaurusnya ada di dalam hutan tersebut. Kayak beneran gitu. Iya, jadi kayak seperti beneran gitu. Jadi saya dapat informasi dari pihak sana. Jadi memang konsepnya seperti itu gitu. Jambi Park yang memang ada wahana dinosaurusnya yang mungkin belum pernah ada di Jambi ya, Bang Halim ya, untuk wahana ini. Jadi mungkin insya Allah ini menjadi pilihan lagi bagi pengunjung untuk berwisata di Kabupaten Muaro Jambi. Iya. Gitu. Artinya saat ini pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dan hal yang Dinas Pariwisata, Kepemudaan, Olahraga juga ini menjalin sinergitas dengan banyak pihak tadi termasuk di Citra Raya City saya dengarkan pengembangan waterbombing waterboom ya. Kemudian ada juga Jambi Park juga akan dibangun, ada juga Pondok Meja Luar Ruangan. Ini menarik nih kalau nanti tergantung bagaimana masyarakat bisa mengunjungi ke sana. Kita harapkan sekali. Begitu ya. Harapan kita seperti itu. Baik, kita akan lanjutkan Bang setelah jeda pariwara berikut ini. Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Kita tadi telah banyak berbincang ya Bang, tentang Danau Tangkas tadi, bahkan ada potensi wisata lain, Jambi Park yang sedang dibangun. Kita doakan semoga lancar Bang pembangunan menjadi ikon baru di Muaro Jambi. Di segmen ketiga ini kita lebih ke produk unggulan daerah Bang. Salah satu yang menjadi keunggulan kita yang banyak populer di masyarakat ini adalah nanas tangkit. Nah, apa sih Bang keunikan dari sisi Dinas Pariwisata menilainya begitu Bang? Ini bicara nanas tangkit adalah komoditi unggulan ya khususnya bagi Kabupaten Muaro Jambi dan Provinsi Jambi tentunya, karena untuk bicara nanas ini dia juga sudah menjadi supporting untuk di Pasar Angso Duo. Iya, karena memang mayoritas nanas yang ada di Pasar Angso Duo itu adalah dari tangkit, gitu ya. Jadi keunikannya memang itu ya, nanas tangkit itu sudah menjadi komoditas utama yang ada di Pasar Angso Duo ya Bang. Bagaimana dukungan pemerintah sendiri Bang terhadap potensi ini, nanas tangkitnya? Tentunya kalau kita Kabupaten Muaro Jambi, kalau ada potensi harus kita manfaatkan gitu kan. Jadi untuk nanas tangkit ini karena selain komoditi unggulan juga punya lahan yang cukup luas yang ada di Tangkit, dan dari pemerintah desanya juga mendukung untuk kita jadikan agrowisata. Agrowisata nanas yang alhamdulillah sudah beberapa tahun ini berjalan, dan tentunya juga sudah banyak sekali dampak positif bagi desa dan masyarakat sekitar. Gitu. Artinya dari pemerintah desa dan semua pihak di situ, ini satu komando ya dengan Dinas Pariwisata gitu juga terlibat untuk pengembangan ini gitu ya. Bang, kalau untuk pelatihannya sendiri bagi para petani ataupun para pegiat UMKM ini bagaimana Bang? Apakah ada disediakan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi khususnya dinas terkait? Tentunya untuk mendukung satu destinasi tadi, Bang Halim, kita juga dari Pemda pernah melaksanakan beberapa pelatihan beberapa pelatihan
salah satunya pelatihan untuk kuliner gitu ya. Jadi pemanfaatan bahan baku kita dari nanas diolah menjadi apa, itu mereka dari desa Tangkit itu sudah luar biasa sekali inovasi-inovasinya. Contohnya mungkin sudah ada produk yang lumayan dikenal sekarang, ada sirup nanas gitu. Sirup nanas. Iya, itu boleh coba nih Bang Halim. Boleh, kita coba nih nanti para Project TV di sini nih. Jadi sirupnya itu tidak terlalu manis dan segar sekali. Untuk rasanya ada juga dari dodol nanas dan beberapa macam produk-produk unggulan yang terbuat dari nanas. Jadi salah satu juga dukungan kami pemerintah, contohnya kami ada kegiatan promosi wisata luar daerah. Ya, jadi produk-produk mereka juga sudah pernah kita bawa nih ke Banjarnegara di Dieng. Dieng. Ada kesempatan kemarin ada festival Dieng, jadi kami ikut serta di sana, kami bawa produk-produk unggulan dari Tangkit khususnya untuk kami promosikan ke sana gitu. Itu termasuk strategi pasar nasional ya Bang? Iya, benar. Seberapa besar kontribusinya terhadap ekonomi warga Bang? Di sini kalau berdasarkan monitoring Abang nih dari Dinas Pariwisata menilainya. Tentunya untuk kalau masalah angka saya tidak bisa ini yang menyebutkan ya Bang Halim. Tentunya pastinya akan berdampak positif lah untuk ekonomi masyarakat. Jadi di sana juga semakin dikenal karena memang untuk pengunjung ke agrowisata nanas tadi bukan saja di domestik Jambi saja, tapi juga sudah dari luar kota, dari Jakarta dan sebagainya. Karena mengingat juga letaknya lokasi Tangkit ini juga tidak terlalu jauh dari kota Jambi. Apalagi kalau dari bandara, kan Bang Halim cuma mungkin kurang lebih 15 menit udah sampai. Iya, jadi seperti itu. Bagaimana respon pasar nih Bang? Ini menarik ya kalau kita bicara tadi Abang bilang sudah ada menjadi nanas ini menjadi komoditas nanas utama yang di Pasar Langsodowo. Bagaimana respon dari pasar sendiri Bang sejauh ini mendukung pariwisata? Tentunya kalau respon dari masyarakat itu juga sangat baik ya. Dan juga mungkin ada sedikit informasi juga kalau untuk bicara nanas kita Tangkit ini itu juga bersertifikat ini Bang Halim. Bersertifikat sebagai satu-satunya nanas di Indonesia yang mempunyai rasa yang khas. Nah, jadi itu sudah disertifikat oleh Kementerian Hukum dan HAM. Jadi itu juga salah satu senjata kita untuk mempromosikan nanas Tangkit gitu, karena kita sudah punya sertifikat tadi gitu. Itu yang pentingnya Bang. Iya, kita sudah meyakinkan masyarakat gitu kan, kalau kita punya unggulan itu. Gitu. Artinya ini penting ya Bang, sertifikat tadi menandakan bahwasanya produk kita memang sudah punya kualitas di situ. Benar. Baik, Bang, bagaimana mungkin sinergi lain nih dengan pihak swasta di situ mungkin ada Bang dalam pengembangannya? Kalau untuk pihak swasta ada beberapa pihak swasta juga dari pemerintahan. Contohnya mungkin karena ini adalah agrowisata nanas, pertanian. Jadi kita berkolaborasi juga dengan Dinas Pertanian. Jadi dari Dinas Pertanian juga melakukan pelatihan-pelatihan dalam guna untuk mendukung pengembangan sumber daya manusianya di sana gitu. Sehingga untuk pengelolaan dan segala macamnya untuk mempermudah mungkin mempermudah panennya, mempermudah untuk membuat produk-produk unggulan lainnya juga pasti bekerjasama dengan pihak-pihak terkait gitu. Berarti Bang ini tidak hanya produk saja, tapi ada wisata agronya ya di tempat itu ya. Boleh diceritakan Bang untuk wisata agronya? Iya, kalau untuk wisata dia begini ya Bang Halim. Untuk tempatnya kita memang hamparan kebun nanas. Itu kurang lebih dia punya kurang lebih 200 sampai 300 hektar. Wow, luas ya? Iya, luas. Jadi di sana dari desa-desa untuk menghibahkan beberapa luas lahan untuk dikembangkan menjadi agrowisata nanas gitu. Jadi tidak hanya dipanen dan dijual saja. Jadi untuk dimanfaatkan sebagai tempat wisata gitu, Bang Ali. Baik, menarik sekali nih Bang. Kita nanti akan lanjutkan Bang ya di segmen terakhir Bang. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap di InJambi.
Pemirsa, Anda kembali di Injambi. Bang, ya sepertinya kita belum masuk segmen keempat nih Bang. Masih perlu membahas tentang nanas tangkit tadi yang menjadi komoditas unggulan kita. Bang, ini tanaman agrowisatanya tadi ada tanam berapa ratus hektar untuk sebagai agrowisata. Mungkin dari segi produknya sendiri, ada tidak Bang perbedaannya yang membuat nanas ini populer nih di masyarakat? Mungkin ini ya dari review-review dari masyarakat pengunjung yang sudah pernah berkunjung ke sana, memang dari segi rasa untuk nanas tangkit ini memang sedikit berbeda dari yang lain gitu. Dan juga ini Bang Halim sebagai informasi juga, selain ada nanas yang mungkin yang biasa kita temukan, nah di tangkit juga sekarang udah dikembangkan itu nanas madu nih Bang Halim. Nanas madu? Iya, nanas madu. Kenapa disebut nanas madu ya, karena rasanya lebih manis daripada nanas yang biasa gitu. Dan dari segi bentuknya itu memang juga agak berbeda gitu. Dia lebih besar dan sedikit bulat. Nah, kalau untuk yang nanas biasa kan seperti yang kita lihat selama ini kan. Nah, kalau untuk yang nanas madu tadi, dari bentuknya, dari rasanya itu memang berbeda. Jadi jenis nanas ini juga menjadi daya tarik di agrowisata nanas ini, sehingga masyarakat pengunjung juga akan tertarik berkunjung ke agrowisata nanas karena ada jenis nanas yang baru di situ gitu. Ya, baik. Bang, ini menarik ya. Ya. Tadi ada nanas ini menjadi komoditas utama di pasar Angsoduo tadi. Apakah ada nanas ini juga dipasarkan di tempat-tempat wisata, Bang? Apakah sejauh ini sudah ada atau mungkin rencana ke depannya? Sejauh ini masih di tempat agrowisata nanas saja ini. Dan untuk kebutuhan di pasar Angsoduo saja itu baru. Bang mungkin ke depannya ya. Kedepannya mungkin ada kolaborasi saat kegiatan event akbar, iya, kan betul. Iya. Baik, Bang, kita lanjut ke segmen keempat, Bang ya. Ini bagaimana tentang sinergi dan arah pengembangan daerah, Bang. Yang pertama, bagaimana sinergi pemerintah dalam mengembangkan wisata dan produk unggulan. Sinergi antar instansi nih, Bang. Bagaimana? Tentunya yang saya sampaikan di awal ini Bang Halim, untuk sektor pariwisata ini tidak hanya bisa kami Dinas Pariwisata berdiri sendiri. Tentunya kita pasti berkolaborasi, bersinergi, bekerja sama dan sama-sama bekerja untuk meningkatkan sektor pariwisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Kalau contoh untuk kita sesama dinas di pemerintahan daerah, kita punya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga harus bekerja sama dengan kita, Dinas Koperindak, Perhubungan, DPO-nya, semuanya punya peranan masing-masing. Tidak hanya kita dari Dinas Pariwisata saja yang bergerak gitu. Jadi kita memang harus dan tidak bisa berdiri sendiri gitu untuk meningkatkan sektor pariwisata ini. Artinya sinergitas tadi Bang, baik itu antar dinas maupun dengan pihak swasta juga tadi. Iya, betul. Salah satunya tadi ada waterboom ya, kolam renang di Citares itu kan juga kerjasama ya swasta ya. Gitu, betul. Artinya sinergi ini terjalin. Masyarakat juga ada kelompok sadar wisata. Benar. Artinya semua sinergi untuk meningkatkan pariwisata ini. Benar. Bang, bagaimana visi ke depan untuk meningkatkan pariwisata dari sisi Bupati dan Wakil Bupati punya visi bagaimana Dinas Pariwisata untuk mentransformasikannya nih ke lapangan? Oke, baik. Tentunya dari visi misi di bawah kepemimpinan Bapak Bupati kami, Bapak Bambang Bayu Suseno dan Bapak Jun Mahir, tentunya menjadi 12 program unggulan. Salah satunya adalah sektor wisata. Dan mudah-mudahan ke depannya dengan dukungan Bapak Bupati dan Wakil Bupati, sektor wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi ini semakin berkembang lagi gitu. Artinya punya Bapak Bupati dan Wakil Bupati memang konsen terhadap pariwisata ini ya Bang. Bang, ini untuk generasi muda. Bang kan ini selain sebagai bertugas di Dinas Pariwisata dan Olahraga juga menjabat sebagai ketua ini ya, Forbasi ya. Forbasi, boleh diceritakan mungkin untuk mengembangkan pariwisata ini mungkin dari sisi kawan-kawan tuh ada ini bagaimana? Mungkin gini Bang Halim, tentunya kita nih saya menganut paham banyak teman banyak rezeki ya. Jadi semakin saya banyak teman, semakin saya punya relasi yang banyak, ini menjadi pintu rezeki bagi kami. Nah, itu saya pribadi. Tapi kalau saya secara kabit pariwisatanya, tentunya kita punya
organisasi yang besar, yang lumayan besar. Jadi ini menjadi salah satu promosi saya secara tidak langsung. Ya, saya berperan sebagai saya pribadi di organisasi saya, dan saya berperan sebagai Kabid Pariwisata yang tentunya punya tugas yang kedepannya juga kepengen semakin tempat wisata di Muaro Jambi ini semakin dikenal gitu. Jadi lewat organisasi saya Forbasi, lewat mungkin saya di Purna Paskibraka juga menjadi ladang promosi saya untuk membantu mempromosikan pariwisata ini. Baik, gitu. artinya wadah kepemudaan ini juga menjadi salah satu tempat untuk kita mempromosikan. Sama tadi ada Bujang Gadis, Bang. Iya, Kita bahas benar, di awal benar, ya. benar. Itu juga mereka sebagai frontliner gitu ya. Iya, itu juga duta wisata kita yang membantu untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi. Gitu. Baik, Bang. Terakhir, harapan untuk masyarakat Muaro Jambi, Bang. Harapan saya sebagai Kepala Bidang Pariwisata tentunya harapan saya tentang wisata yang ada di Kabupaten Muaro Jambi semakin hari semakin berkembang, semakin dikenal oleh masyarakat luas, sehingga banyak pengunjung yang akan berkunjung ke Kabupaten Muaro Jambi, sehingga dampak dari kunjungan tersebut juga berdampak kepada masyarakat sekitar, sehingga pertumbuhan ekonomi, dampak ekonomi bagi masyarakat itu sangat dirasakan oleh masyarakat setempat gitu, dan mungkin juga menambah pendapatan asli daerah kami Kabupaten Muaro Jambi, sehingga sektor pariwisata merupakan salah satu penyumbang PAD yang besar bagi Kabupaten Muaro Jambi. Baik, gitu. itu dia, Bang. Ya, Bang. Kita harapkan juga kepada masyarakat di Muaro Jambi ini bisa menjaga situs wisata kita, terutama tadi Candi Muaro Jambi, dan juga kita mengembangkan potensi-potensi lokal yang ada di Muaro Jambi khususnya, Bang. Baik, pemirsa, demikian dialog kita hari ini. Kita telah berbincang tentang pariwisata, pengembangan juga potensi UMKM lokal tadi, Bang ya. Sama Bang Robi Irwanda selaku Kabid di Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Muaro Jambi. Semoga dialog ini bisa memberikan semangat, motivasi bagi kita untuk menjaga situs wisata yang ada di Muaro Jambi dan juga mengembangkan potensi lokal UMKM yang ada di Muaro Jambi. Saya Halim Andrian, mewakili kru yang bertugas, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. JEK TV, inspirasi kita.